Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan dilancarkan rezekinya, bahagia juga tentunya ya. Oke, di video kali ini saya akan buat donat yang empuk, lembut, seratnya halus, donatnya tuh lembab. Dan ini cukup menggunakan tepung protein sedang saja ya. Nah, ini hasil donatnya bisa dilihat ya, walaupun ini menggunakan tepung protein sedang, tapi hasil donatnya tuh empuk, lembut, lembab, juga ringan ya, tidak berat, tidak padat gitu ya teman-teman. Bisa dilihat ya, seratnya tuh halus. Nah, untuk tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Ini saya sudah timbang susu dan telur ya. Kemudian ini saya pakai tepung serbaguna segitiga biru yang kemasan ini ekonomis ya. Nah, ini sebanyak 500 gram. Oke, untuk detail resepnya teman-teman lihat aja nanti di kolom deskripsi ya. Nah, ini untuk perbumbuannya sudah saya timbang menjadi satu. Ini kemudian kita campurkan ke dalam tepung. Lalu diaduk rata ya semua bahan kering. Ini aduk dengan perlahan aja ya, tidak perlu terburu-buru. Santai aja gitu ya. Oke, selanjutnya masukkan campuran susu dan telur. Ini saya masukkan secara bertahap ya. Kita aduk dengan baik supaya hasil donatnya itu nanti bagus juga ya. Untuk bahan cairnya nanti menyesuaikan ya, bisa kurang bisa lebih ya, karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda ya. Nah, untuk di video ini saya menambahkan lagi 10 gram, jadi total bahan cairnya itu sebanyak 320 gram ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman menyesuaikan aja ya, karena itu tadi ya, tepung itu bisa berbeda-beda ya daya serapnya atau kelembapannya tepung itu berbeda-beda ya. Nah, oke, selanjutnya ini akan saya mixer menggunakan hand mixer. Kalau tidak ada mixer, boleh juga teman-teman menguleninya menggunakan tangan ya secara manual. Kemudian kalau adonan sudah tercampur rata dengan bahan cairnya, lalu masukkan butter dan garam. Nah, untuk butter boleh diganti menggunakan margarin, itu bebas aja ya. Tapi kalau menggunakan butter biasanya tuh rasanya lebih enak ya, lebih gurih gitu ya, lebih wangi ya teman-teman. Oke, kemudian ini di mixer aja menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata ya antara butter dan juga adonannya ya. Ini tips ya supaya mixer kita itu awet dan tidak mudah panas ya. Jadi untuk cara mixernya bisa lihatnya di video. Di mixer bagian atasnya dulu, lalu nanti teman-teman bisa dibalik ya kalau perlu ya. Kalau tidak diperlukan tidak usah ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatannya menggunakan kecepatan sedang ataupun kecepatan tinggi ya. Disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, oke, ini bisa dilihat ya adonannya sudah kalis ya teman-teman, dan ini masih saya mixer supaya adonannya ini lebih halus lagi ya teman-teman, tidak sampai yang elastis banget ya teman-teman, kira-kira antara 15 menit sampai 17 menit gitu ya. Nah, untuk kali ini berbeda dengan seperti biasanya ya, ini akan saya diamkan dulu selama kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Dan di proses ini jangan sampai lebih dari 10 menit ya, jadi cukup 10 menit aja atau kurang ya. Nah, selanjutnya akan saya timbang dengan berat masing-masing, ini 25 gram. Nah, tujuannya kenapa saya istirahatkan dulu, supaya seratnya itu terbentuk dengan baik ya, dengan bagus, sehingga nanti akan menghasilkan serat yang halus gitu ya teman-teman. Nah, ini kan tepung protein sedang ya, dan itu biasanya hasilnya itu donatnya padat ya, dan apa ya, tidak ringan gitu ya teman-teman. Nah, supaya hasil donatnya ini ringan ya walaupun menggunakan protein sedang, makanya tadi sebelum ditimbang diistirahatkan dulu selama 10 menit dan juga gunakan kuning telur ya. Nah, ini saya bulatkan ya seperti ini, yang paling gampang aja ya teman-teman. Seperti ini, bisa lihat seperti di video, atau teman-teman bisa gunakan cara yang lainnya ya. Nah, sebelum disusun
kita taburi dulu menggunakan tepung ini supaya lembab ya, dan juga tidak lengket ketika nanti kita ambil ya. Atau kalau teman-teman tidak mau ditaburi dengan tepung, bisa juga ya ditutup dengan kain atau plastik ya, supaya permukaan adonan ini tidak kering ya. Nah ini bisa lihat ya teman-teman, sambil dipadat-padatkan ya, supaya donatnya ini tidak banyak gelembung ya di dalam adonan ya. Nah bagian sambungan adonannya ini dicubit-cubit tipis aja ya, sampai benar-benar rapat ya, lalu ditekan-tekan supaya tidak terlihat bekas sambungannya ya. Jujur ya teman-teman, dengan resep ini hasilnya itu menurut saya tuh enak banget, dan ini tuh tidak kalah enaknya dengan resep yang menggunakan tepung protein tinggi ya teman-teman. Nah oke, ini kita istirahatkan selama 15-20 menit ya. Nah ini setelah 20 menit adonannya sudah terlihat lebih mengembang, dan ini akan saya pindahkan dulu ke wadah lain karena ini penuh ya. Nah selanjutnya kita akan degassing atau keluarkan udara dari dalam adonan. Nah ini dibaluri lagi menggunakan tepung ya, supaya tidak lengket. Kemudian ini saya akan gunakan cetakan, ini berdiameter 6 cm ya. Ini kita pipihkan dengan perlahan aja, tidak perlu yang kuat-kuat. Tujuannya supaya nanti hasil donatnya itu akan tetap berwhite, tapi kita pastikan ya, tekan dengan pelan itu sampai udaranya itu benar-benar keluar dan ada bunyi ces gitu ya. Nah itu artinya udaranya tuh pada keluar gitu ya. Nah ini saya lubangi menggunakan jari telunjuk. Kalau teman-teman tidak ada alat bantu untuk membuat lubangnya ya. Nah karena ini diameternya 6 cm, jadi saya lebarkan lagi ya lubangnya, dan nanti hasilnya tuh akan lebih dari 6 cm ya, karena lubangnya saya buat besar ya, otomatis diameternya itu akan lebih lebar ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, ini tekan dengan pelan aja sampai udaranya itu benar-benar keluar. Jadi menekannya itu jangan sampai yang kuat banget sampai tipis gitu ya. Nah untuk yang ini saya gunakan spuit, menggunakan lubang yang kecilnya itu ya. Kenapa saya gunakan spuit yang kecilnya? Karena supaya adonannya ini tidak banyak tersisa ya. Jadi hasilnya tuh donatnya lebih besar, lebih menul-menul gitu ya, karena tidak ada adonan yang terbuang gitu ya. Kemudian diamkan lagi adonannya atau proofing adonan ya, sampai adonan ini mengembang seperti ini ya. Nah ini tadi saya proofing kurang lebih 40 menitan ya teman-teman. Nah di menit ke 30-an saya sudah panaskan minyak ya. Dan setelah menit ke 40 saya sudah menggoreng ya. Karena ini tidak saya gunakan minyak yang terlalu banyak ya teman-teman, kurang lebih ini 800 mili gitu ya, tidak sampai 1 liter. Jadi untuk memanaskan minyaknya pun tidak perlu lama-lama, kurang lebih 10 menit menggunakan api yang kecil ya. Oh iya, ada pertanyaan ya, kapan sih sebenarnya untuk kita panaskan minyak itu yang pastinya, atau pastinya berapa menit sih waktu proofing? Nah ini saya sudah berulang-ulang setiap video ya, saya katakan untuk waktu proofing itu tidak bisa dipatokin ya teman-teman. Jadi menyesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Kalau biasanya cuaca panas itu lebih cepat untuk mengembangnya ya teman-teman. Nah ini akan saya kasih bocoran nih ya teman-teman, bagaimana caranya supaya proofing adonan tidak makan waktu yang lama ya teman-teman, walaupun kita tidak menggunakan prover ya, atau lemari untuk proofing gitu ya teman-teman. Nah jadi teman-teman buat adonan itu jangan sampai kurang air atau keras, jadi buatlah adonan yang lunak, tidak kelembekan tapi cukup lunak ya teman-teman. Nah untuk lunaknya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, itu hanya bisa kita rasakan menggunakan tangan kita sendiri maksudnya ya. Makanya di sini kita perlu memainkan perasaan ya teman-teman. Jadi
kita bisa mengira-ngira sendiri ya lunaknya adonan gitu ya teman-teman. Nah itu biasanya waktu proofingnya itu tidak pakai lama ya kalau adonan kita itu lunak. Tapi memang ya membuat donat itu untuk pemula gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi memang harus sering-sering berlatih aja dan nanti akan mengerti sendiri ya. Nah ini hasilnya bisa lihat ya teman-teman, ini cukup berwhitering, donatnya juga besar-besar, menul-menul. Dan menurut saya ini hasilnya tuh tidak kalah dengan menggunakan tepung protein tinggi ya. Jadi sama-sama berwhitering, sama-sama menul-menul ya. Nah ini kita eksekusi aja, kita lihat bagian dalamnya ini ya. Tuh donatnya empuk banget, dan empuk itu bener-bener yang empuk sekali. Ini bisa lihat seratnya itu halus, kemudian ini teksturnya memang lembut banget, empuk. Kemudian ini donatnya lembab ya teman-teman. Biasanya tuh kalau menggunakan tepung protein sedang memang suka lembab gitu ya. Jadi apa ya, bukan basah tapi lembab gitu. Ini bisa lihat ya. Ini seperti menggunakan tepung protein tinggi ya. Seratnya terlihat seperti panjang-panjang ya. Padahal biasanya tuh kalau menggunakan tepung protein sedang itu seratnya tuh terlihat seperti pendek-pendek. Nah, ini ketika disobeknya tuh terlihat seperti menggunakan tepung protein tinggi ya. Bedanya di sini bisa kita rasakan tuh lenturnya itu apa ya, jadi lembab gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya ini mirip-mirip dengan menggunakan tepung cakra kembar emas ya, mirip hasilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih lembut gitu ya, mirip ya, bukan artinya sama banget ya. Nah, untuk supaya mendapatkan hasil donat seperti ini, insya Allah ya teman-teman, ikuti aja cara-cara di video ini ya. Insya Allah nanti hasilnya akan seperti di video atau bahkan lebih bagus dari video ini ya. Buat teman-teman yang tidak punya tepung protein tinggi atau misalkan susah mencari tepung protein tinggi, karena memang di tempat saya sendiri ya, kalau tepung protein sedang itu hampir di setiap warung itu ada ya teman-teman. Tapi kalau tepung protein tinggi itu biasanya tuh adanya tuh di toko bahan kue ya teman-teman. Jadi rata-rata kalau di daerah itu kemungkinan ya sulit ya, karena sudah banyak yang berkomentar ya sulit mencari tepung protein tinggi. Nah solusinya ini saya buat resep menggunakan tepung protein sedang, tapi bagaimana supaya hasilnya itu tidak kalah bagusnya dengan menggunakan tepung protein tinggi ya. Nah, oke, sampai di sini dulu, selesai sudah videonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.